Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 8th group. Today we would like to present about menerjemahkan modal. Before we start our presentation, let me introduce our members of the group. The first is Arfiani Eka Putri, second is Dian Fitri Utami, the third is Firda Aprilia, and the last is Indah Ayu. Definisi dari modal adalah kata yang digunakan untuk memperlihatkan sikap, pendapat, dan persepsi penutur terhadap suatu peristiwa atau keadaan, dan bukan peristiwa atau keadaannya itu sendiri. Modal pertama yang akan saya jelaskan yaitu modal will. Will pada umumnya mengacu pada suatu peristiwa atau keadaan di masa mendatang. Oleh karena itu, will lazimnya diterjemahkan dengan kata akan, bakalan, atau mau. Seperti pada contoh, he will get surprised, yang artinya dia akan terkejut. I will leave now, yang artinya saya akan pergi sekarang. We will go to Korea next week, yang artinya kita akan pergi ke Korea minggu depan. Selanjutnya, will yang bersubjek selain I dan we dan dirangkai dengan kalimat bernada. Sesuatu yang jelek sebaiknya diterjemahkan dengan kata biasanya. Seperti pada contoh, he will come in and sit down without speaking, yang artinya dia biasanya masuk dan duduk tanpa bicara. Contoh selanjutnya, she will sit there and doing nothing, yang artinya dia biasanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Will selanjutnya, will yang bertindak sebagai tag dalam suatu question tag diterjemahkan dengan mau kan atau tolonglah. Dalam hal ini, will berfungsi untuk meminta persetujuan. Seperti pada contoh, will you come to my birthday party? Yang artinya, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Contoh selanjutnya, will you sweep the room please? Yang artinya, maukah kamu menyapu ruangan ini? Selanjutnya adalah modal shall. Penggunaan shall dengan subjek I dan we diterjemahkan dengan ungkapan akan atau mau. Seperti contoh, I shall go in spite of the danger, yang artinya saya akan pergi tanpa peduli bahaya. Contoh selanjutnya adalah I shall not go and you cannot make me, yang artinya saya tidak mau pergi dan kamu tidak bisa memaksa saya. Penggunaan shall selanjutnya adalah penggunaan shall dalam kalimat tanya yang menunjukkan tawaran atau keinginan, maka dapat diterjemahkan dengan bolehkah atau bisakah. Seperti contoh, shall I help you? Yang artinya bolehkah saya membantumu. Shall we meet at 12? Bisakah kita bertemu jam 12? Dan selanjutnya, when shall I call you? Kapan saya bisa menelponmu? Penggunaan shall selanjutnya adalah shall yang diikuti subjek selain I dan we, mengindikasikan suatu aturan atau janji yang mengikat atau sesuatu yang tidak dapat dan tidak boleh dihindari. Seperti contoh, citizen shall pay the taxes, yaitu warga negara harus membayar pajak. Dalam contoh di sini, hal ini mengindikasikan suatu aturan yang mengikat. Selanjutnya, you shall die, kamu bakal mati, yang berarti sesuatu tersebut tidak bisa dihindari. Selanjutnya, you shall abide by the law, kamu harus mematuhi hukum. Hal ini pula merupakan suatu aturan atau janji yang mengikat dan tidak bisa dilanggar. Selanjutnya, I shall be there at 7 tonight, saya akan berada di sana pada pukul 7 malam ini. Hal tersebut merupakan suatu janji yang mengikat. Artinya dia akan sampai dan dia janji akan berada di sana pada pukul 7. Kemudian modal can. Terjemahan paling lazim untuk modal can adalah bisa
dapat atau boleh. Sedangkan bentuk negatif can be lazimnya diterjemahkan dengan ungkapan tidak mungkin. Contohnya, my father can speak 7 languages, yang artinya ayah saya bisa berbicara 7 bahasa. Dalam kalimat ini, modal can diartikan sebagai bisa. Contoh yang kedua, it can be you, yang artinya itu tidak mungkin kamu. Dalam kalimat ini, can be diartikan sebagai tidak mungkin. Selanjutnya, modal must. Dalam kalimat positif, modal must dapat diterjemahkan dengan kata harus, mesti, atau wajib. Sementara untuk bentuk negatif, lazimnya diterjemahkan dengan dilarang, jangan, atau tidak boleh. Sedangkan penggunaan must plus be diterjemahkan dengan pasti. Contohnya, children must respect their parents, yang artinya anak harus hormat pada orang tua. Dalam kalimat ini, must diartikan sebagai harus. Contoh yang kedua, you must not go, yang artinya kamu jangan pergi. Dalam kalimat ini, must not diartikan sebagai jangan. Contoh yang ketiga, if you do that, everyone must be angry, yang artinya kalau kamu melakukan hal itu, semua orang pasti marah. Dalam kalimat ini, must be diartikan sebagai pasti. The next is modal may. May yang diikuti dengan verb one dalam kalimat berita diterjemahkan dengan kata boleh. Contohnya, you may go home now, yang artinya kamu boleh pulang sekarang. Atau jika dalam kalimat tanya, may diletakkan di awal kalimat seperti contohnya, may I speak something, yang berarti bolehkah saya mengatakan sesuatu. Kemudian jika may yang diikuti dengan to be atau may plus be diterjemahkan dengan mungkin atau bisa jadi atau barangkali. Contohnya yaitu Mr. Setiawan may be a workaholic, yang artinya Bapak Setiawan mungkin seorang yang maniak kerja. Terus kemudian contoh kedua juga jika maybe juga bisa diletakkan di awal seperti kalimat maybe she does not like spicy food, yang artinya mungkin dia tidak suka makanan pedas. Kemudian untuk may yang diletakkan di awal kalimat sebelum subjek menyatakan harapan, sehingga lazim diterjemahkan dengan mudah-mudahan atau semoga. Contohnya seperti may you be happy atau mudah-mudahan Anda berbahagia. Atau bisa juga may this year is way better than last year, yang artinya semoga tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. And the next is may have plus verb 3 or been. Dapat diterjemahkan dengan ungkapan mungkin atau sudah. Contohnya yaitu dalam kalimat seperti in 2 years I may have graduated, yang artinya 2 tahun lagi saya mungkin sudah lulus. Dan selanjutnya yaitu may as well. Ungkapan ini bisa diterjemahkan menjadi ada baiknya. Contohnya seperti dalam kalimat you may as well learn from him. He is an experienced teacher, yang artinya Anda ada baiknya belajar darinya. Dia adalah seorang guru yang berpengalaman. Modal selanjutnya adalah ought to. Modal ought to umumnya digunakan untuk kalimat saran atau anjuran dan lazimnya diterjemahkan dengan ungkapan sebaiknya, seyogyanya, atau harus. Contohnya, children ought to not play in the highway, yang artinya anak-anak sebaiknya tidak bermain di jalan raya. Contoh selanjutnya, children ought to drink a lot of milk, artinya anak-anak harus banyak minum susu. Contoh yang terakhir, that child ought to be in bed, yang artinya anak itu seharusnya berada di tempat tidur. Contoh yang pertama merupakan ungkapan sebaiknya. Contoh yang kedua merupakan ungkapan harus,
yang menggunakan modal ought to. Dan yang terakhir, contoh ungkapan menggunakan seharusnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.